Ya, baik, Bapak Ibu, kita akan segera mulai untuk sesi yang ketiga. Untuk sesi terakhir ini kita bersama perwakilan dari Biro Organisasi Sekjen Kemendagri, Bapak Edi Rofik, Kepala Bagian Kelembagaan ya Pak ya. Nanti ini kita akan membahas lebih dalam mengenai TUSI, khususnya rancangan perkada dan mungkin keputusan kepala daerah terkait TUSI hasil penyederhanaan birokrasi. Jadi tadi pagi sudah sempat kita share juga ya rancangan kita, mungkin Bapak Ibu sudah sempat membaca atau mengkritisi, nanti silakan apabila ada saran masukan. Untuk pertama-tama kita berikan kesempatan dulu untuk Pak Rofik, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan, lalu nanti berikutnya kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab ya Pak. Oke baik, untuk Pak Rofik dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Pri, Mbak Diana, dan teman-teman Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Yang kami banggakan teman-teman kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah bisa bertemu bersilaturahmi di siang hari ini yang seharusnya mungkin Bapak Ibu habis soma itu biasanya ngantuk, Pak. Itu suatu hal yang wajar, manusiawi kan gitu ya. Jadi oleh karena itu mungkin slide saya ada 73 slide Bapak Ibu. Mungkin nggak akan saya tampilkan semuanya, poin-poin saja kan gitu ya. Tetapi sebelum saya presentasi mungkin saya mohon izin ke Bu Diana untuk saya berdiri Bu ya. Karena belum hafal slide-nya Pak. Ya. Jujur saja belum hafal slide-nya Pak. Bisa ditampilkan slide-nya Mas? Bapak Ibu yang kami hormati, saya yakin teman-teman di kabupaten kota itu dan di provinsi sudah melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Nah, sekarang mungkin dalam tahap menata lembaganya. Ya. Kami di sini hadir sebagai jurisprudensi saja Bapak Ibu. Yang punya kewenangan terkait dengan penyederhanaan birokrasi adalah teman-teman kami di ODA, Pak CK. Jadi kami itu jurisprudensi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kementerian Dalam Negeri yang bisa jadi sama atau mungkin beda tipis Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut Mas. Ya. Saat ini yakin saya Bapak Ibu ya teman-teman sudah mendapatkan rekom terkait dengan penyederhanaannya. Selanjutnya adalah pastinya menata lembaga ya. Kemudian sekaligus melakukan penyetaraan. Ya. Menata lembaga, sekaligus melakukan penyetaraan. Harapannya sebelum Desember 2021 itu sudah melakukan pelantikan. Kan gitu Pak ya? Itu sesuai dengan amanat Permenpan 17 2021 yang memang sebenarnya harusnya Juni. Juni itu diusulkan, tetapi dilantiknya terakhir Desember 2021. Sama seperti kami di Kementerian pada waktu itu melaksanakan Permenpan 28 tahun 2019. Yang tadi Mbak Mita, Pak CK mungkin sudah menerangkan terkait dengan penyederhanaan. Tindak lanjut dari penyederhanaan adalah penyetaraan plus penataan lembaga. Yang mungkin ya tadi banyak saya dengar dari teman-teman di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, ya kalau dibilang sudah lengkap normanya, ya memang sudah dilengkapi. Sudah lebih lengkap dibandingkan di 2019-2020. Itu faktanya seperti itu. Apakah sudah lengkap? Belum. Karena memang tadi ada perpres yang kami tunggu sebenarnya sejak tahun 2019. Yang tadi Mbak Mita sudah katakan adalah perpres terkait penyelarasan penghasilan dari jabatan-jabatan hasil penyetaraan. Lanjut Mas. Ya, tindak lanjutnya kami telah ya melaksanakan dari hasil penyederhanaan adalah dengan menata lembaga. Selanjutnya kami menetapkan Kemendagri 0614311 sesuai dengan amanat
ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2021. Lanjut, Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, ini hal yang baru, ya. Ibarat orang buta, ya, megang gajah, Pak. Ada yang bilang orang buta A itu bahwa gajah itu seperti pohon kelapa karena pas dia pegang itu adalah kaki gajah. Sehingga ya bisa jadi beda dengan orang buta yang lain. Yang lain pegang gajah itu pas di telinganya. Ya. Gajah itu seperti ikan pari, ya. Sisi lain ada teman yang buta lain, ya, bahwa gajah itu seperti ular karena pas dipegang adalah buntutnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu di kabupaten kota tidak menjadi orang buta yang saya katakan tadi, ya. Paling tidak dengan diskusi, konsultasi, yaitu kita bisa melihat gajah seutuhnya. Terkait dengan penyederhanaan birokrasi, ya, nantinya pastinya kalau Bapak Ibu nyusun perkada kan sudah hebat-hebat. Tindak lanjut dari PP 18 tahun 2016, Junto PP 72 tahun 2019. Hebat-hebat. Mudah-mudahan ya meskipun baru tadi mungkin seperti teman-teman yang baru, tapi paling tidak sudah pernah mengalami penataan lembaga. Nah, penyederhanaan birokrasi di kami itu ya pastinya nanti akan memunculkan dilanjutkan dengan penyetaraan tugas jabatan fungsional dan ada tugas terkait dengan koordinator dan subkoordinator di masa transisi. Jadi catatannya di masa transisi, Pak. Tidak selanjutnya seterusnya itu nanti akan ada tugas koordinator dan subkoordinator. Kedepannya kalau namanya fungsional ya fungsional murni nanti tapi Pak. Yang dibilang Pak CK tadi adalah tim squad. Kapan saja bisa ditugaskan menjadi koordinator, pokja, atau supervisor. Kenapa saya sebutkan koordinator, supervisor, pokja? Karena itu setiap peraturan Menpan yang mengamanatkan tentang jabatan fungsional, ya yang sekarang itu ada berapa Bapak Ibu hafal? Bisa disebutkan satu persatu sampai sekarang 242 kalau nggak nambah. Ada 242 Permenpan, berarti ada 242 macam jabatan fungsional dengan peraturan teknisnya. Nah, oleh karena itu ke depannya pastinya setelah masa transisi selesai akan menjadi tim squad yang cuma 1 layer atau 2 layer. Kalau di DPM PTSP berapa layer itu Pak? 1 layer kan gitu. Kedepannya akan seperti itu, fungsional ya fungsional. Nggak ada akan lagi tugas koordinator atau subkoordinator. Ini masa transisi, Pak. Karena kenapa? Peraturan perundangan yang belum lengkap, jenis fungsionalnya belum lengkap. Ya. Mudah-mudahan terkait PTSP Desember, janji teman-teman Menpan di ke Asdepan terkait dengan pembangunan jabatan fungsional itu terwujud penata kelola perizinan. Ya, Desember 2021. Meskipun saya yakin itu teman-teman tidak akan bisa mungkin mengusulkannya dengan jabatan ideal di DPM PTSP, paling tidak 2 tahun itu ada masa impasing buat teman-teman di DPM PTSP untuk pindah dari anjak analis kebijakan muda ataupun madya menjadi penata kelola perizinan muda maupun madya. Jadi 2 tahun Pak waktunya untuk impasing yang reguler. Tadi Mbak Mita menyatakan bahwa penyetaraan jabatan adalah turunan dari impasing khusus sesuai dengan PP berapa Pak? 17 tahun 2020 Pak ya. Ya. 21 ya. 21 Pak ya. 21. Saya sebenarnya menanti juga Pak impasing khusus selanjutnya, yaitu impasing sesuai dengan Permenpan 26 2016, Permenpan 42 2018. Mudah-mudahan ada Permenpan selanjutnya. Meskipun tadi Mbak Mita nggak akan ada impasing khusus lagi. Karena kenapa? Penyederhanaan birokrasi banyak menyisakan
persoalan, Pak. Harus ada solusi atau istiqdor, salah satunya adalah impasing khusus kembali, sesuai dengan sebelumnya Permenpan 42 maupun Permenpan 26 2016. Seharusnya ada dulu, ada Permenpan 26 2016 dan Permenpan 42 2018 karena ada PP 18 tahun 2016. Banyak terjadi perampingan. Sepertinya di itu, Pak, ya. Banyak terjadi perampingan sehingga terbitlah impasing khusus tadi, Pak. Nah, kedepannya memang perlu banyak ya dilengkapi peraturan-peraturan terkaitnya karena ya konsep penyederhanaan baru bagi kita di Indonesia ini seperti itu. Tetapi teman-teman di Pemda sebenarnya sudah melaksanakan konsep ini pun setelah lama juga sebenarnya. Teman-teman inspektorat ya di bawah Irban itu sudah fungsional langsung. Kita sudah sama sebenarnya frekuensinya. Cuma kadang ini karena baru banyak terjadi peraturan perundangan yang belum lengkap sehingga kayak gini keadaannya. Teman-teman galau kan seperti itu, Pak, ya. Nah, lanjut. Lanjut. Ini Bapak Ibu kami menata 5 permen terkait penyederhanaan. Sebelum Mas, ya, saya mau terangin. Baik, ya. Nah, kami menyetarakan 99 dan 718 jabatan. Termasuk saya di dalamnya, Pak. Saya analis kebijakan media. Koordinator kelembagaan dan anjab. Terkait apanya? Tugas tambahannya, Pak. Tugas tambahan saya adalah tugas kabak sebelumnya. Tugas kepala bagian kelembagaan dan anjab. Jadi saya nggak NATO, Pak, no action talk only, saya mengalamin. Nah, apakah biasa yang ditanyakan pertama adalah penghasilannya? Apakah berubah? Tidak, Pak, tetap. Saya, Pak, ya, tapi di daerah perlu didiskusikan lebih lanjut. Tapi rekomendasi Mendagri, Pak CK, tadi pastinya kelasnya kelas struktural sebelumnya. Meskipun di Permenpan 17 pasal 21 ayat 2 pakai jabatan fungsional yang lebih tingginya. Kami mengerti sejarah dan asbabun nusulnya kenapa ayat 2 itu muncul. Seperti itu. Sebenarnya di ayat 1 saja awalnya, tapi muncul ayat 2. Itu Bu Sri Mulyani bisa ngamuk nanti, Pak. Kenapa? Anggaran Pemda naik semua. Padahal di Permendagri 27 2021 tentang Pedum APBD tahun 2022, Bapak Ibu nggak boleh lebih dari 30% belanja pegawainya. Kalau penyederhanaan naik kelasnya semua, saya yakin lebih dari 30%. Bahkan sebagian besar Pemda itu sekarang lebih dari 30%, Pak. Apalagi PAD-nya yang kecil-kecil. Tapi TPP-nya mau tinggi. Nah, itu. Jadinya di atas 30%. Nah, kami ada 5 permen, 1 Kepmen. Terkait apa? Ya, kami mengamalkan di pasal 787 ayat 8 Permendagri 13 tahun 2021 perlu ada ya tugas-tugas atau pembagian tugas bagi struktural yang sudah menjadi fungsional. Alhamdulillah agak jelas setelah ada Permenpan 17 Pak tahun 2021 terkait posisi ya struktural setelah jadi fungsional, siapa sih yang mengangkat, apakah PPK, pejabat pembina kepegawaian, menteri dalam hal ini atau kepala daerah? Alhamdulillah. Dengan Permenpan 17 2021 sudah jelas yang mengangkat terkait dengan fungsi koordinasi itu adalah pejabat tinggi pratama, Pak. Seperti itu. Sudah lebih jelas. Ya, kami membahas kelompok koordinator dan subkoordinator ini sudah lama, Pak. Tetapi diskusi siapa sih sebenarnya mengangkat, ini kan bukan jabatan. Tugas tambahan, Pak. Diatur salah, nggak diatur salah juga, Pak. Bikin bingung teman-teman. Nah, mau nggak mau kami atur, Pak. Apakah itu atau benar? Ya, kita diskusikan nanti seperti itu. Karena sama-sama orang buta semua, Pak. Sama. Menpan buta, kami buta, ya Bapak Ibu pasti buta juga. Tapi makanya sesama orang buta, mari kita diskusi, Pak. Nah, itu.
Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Ya, next sampai terima kasih. Ya. Koordinator dan subkoordinator, ya, ini kan sesuai dengan amanat Permenpan 17 2021. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi dan substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Jadi kami definisikan kalau koordinator itu melaksanakan tugas dari kelompok substansi, sedangkan subkoordinator adalah melaksanakan tugas dari kelompok substansi. Ya, gampangannya tugas Kasubag sebelumnya ya jadilah tugas kelompok substansi. Tugas Kabag sebelumnya paslon 3 menjadi tugas dari kelompok substansi. Seperti itu. Koordinator memimpin kelompok jabatan fungsional, pejabat fungsional dan pelaksana dalam menjalankan tugas. Jadi Bapak Ibu, kalau ini ya kalimat ini maknanya apa? Bahwa pasti Bapak Ibu ditanya oleh teman-teman BKD terutama atau BKPSDM. Pelaksana setelah penyetaraan posisi peta jabatannya di mana? Pasti ditanyakan Pak ya. Pelaksana kalau eselon 4-nya difungsionalkan, dia langsung ke Kabid Pak, atau ke eselon 3-nya, atau ke Kabag. Kalau eselon 4-nya itu difungsionalkan atau disetarakan. Kalau eselon 3-nya disetarakan, kemana dia petanya? Ya ke eselon 2-nya Pak. Ya repot eselon 2 sekarang. Secara posisi peta loh Pak ya. Tetapi untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sama seperti semula Pak. Subkoordinator memimpin pelaksana, koordinator memimpin subkoordinator. Seperti itu Pak. Sehari-harinya. Tapi secara normatif peta jabatan ke eselon 2-nya Pak kalau eselon 3-nya nggak ada. Karena kenapa? Fungsional itu tidak memimpin ya madya, muda itu kan tidak memimpin pelaksana Pak. Dia dikasih fungsi itu karena sebagai subkoordinator sehari-hari aja sebenarnya. Secara teori organisasi itu nggak pas Pak, nggak bagus. Saya kan belajar ke Pak ini apa? Pak saya lupa Pak saya Pak. Ke Pak Pri lah. Belajarnya ke Pak Pri Pak. Secara teori organisasi nggak pas Pak kalau seperti itu. Petanya di mana? Sehari-harinya kemana? Seperti itu. Kalau Bapak Ibu baca Permenpan 20 2018, dia melapor ke orang yang berbeda untuk satu hal yang sama. Ya. Koordinator dapat dibantu oleh subkoordinator. Ya. Jangka waktu penugasan sesuai dengan kebutuhan, Pak. Ya. Kemudian, penugasan koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing melalui surat tugas. Kalau teman-teman organisasi sudah hafal itu. Bedanya surat tugas dengan surat perintah. Bisa bedain, Pak? Izin, Pak, dari mana, Pak? Dari Ponorogo. Ponorogo. Waduh, saya mohon maaf, Pak. Ya, ini yang punya reok. Kan gitu, Pak ya? Bedanya surat perintah dengan surat tugas itu apa, Pak? Surat perintah. Baik. Siap, makasih Pak. Jadi surat perintah sama surat tugas bedanya. Kalau surat tugas itu melaksanakan tusinya, Pak. Jadi dalam satu unit organisasi, ya kita masih anggap itu sebagai tusi, Pak. Ya. Tetapi, ya kalau umpamanya sudah beda dinas, contoh konkretnya, Pak ya. Kalau sudah beda dinas itu adalah surat perintah. Contoh kita di sekretariat daerah diperintah oleh Pak Kepala Daerah untuk menjadi tim penanganan COVID. Nah itu kan bukan tusi kita Pak sebenarnya. Surat perintah harusnya seperti itu. Tapi kalau umpamanya ya dalam satu unit organisasi sekretariat daerah ya itu masih surat tugas seperti itu. Jadi
Diskusinya itu lama Pak juga. Kami menentukan surat tugas ini. Surat perintah apakah surat tugas. Lama Pak, takut salah. Jadi kalau di kami di eselon 1 kan biasanya ya kami ada tata naskah dinas kami Bapak Ibu kan ada kewenangan masing-masing tingkatan jabatan. Ya. Umpamanya kalau surat edaran siapa yang tanda tangan bolehnya? Kalau di kami kan bolehnya adalah Pak Menteri dan Sekjen. Tapi kalau untuk surat tugas ya sekretaris Direktorat Jenderal dan direktur boleh tanda tangan kalau di kami. Nah, di Pemda bagaimana? Nah, dilihat tata naskah dinas Bapak Ibu. Apakah harus surat tugas itu siapa Pak yang tanda tangan kalau di Pemda? Masing-masing kepala perangkat daerah atau siapa Pak? Ya, alhamdulillah nggak harus ke PKD kan gitu Pak ya, atau ke PKPSDM. Tetapi pasti harus dilaporkan kan gitu Pak ya. Berarti masing-masing dinas, masing-masing perangkat daerah itu membuat surat tugas Pak nanti. Lanjut Mas, Mbak, Mas ya. Ya. Nah contoh surat tugasnya seperti ini. Kalau di kami Pak, silahkan Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan tata naskah dinas Bapak Ibu. Kami buatkan surat tugasnya. Biasa kalau teman-teman ya di kami Pak Direktorat Jenderal minta konsepnya seperti apa. Sama seperti Bapak Ibu, teman-teman dinas badan pasti nanya surat tugasnya seperti apa. Kan gitu Pak ya. Ya silahkan sesuaikan dengan konsep tata naskah dinas di masing-masing Pemda. Ini adalah sebagai penugasan koordinator atau subkoordinator. Lanjut Mas. Lanjut. Siapa? Monggo Pak. Kan disampaikan surat tugas itu berlaku kan sampai tercapainya sesuai dengan kebutuhan kalau kami buat Pak. Iya. Itu di kami Pak. Silahkan di Bapak dikasih jangka waktu monggo nggak apa-apa. Kalau iya. Jadi memang karena kenapa? Subkoordinator dan koordinator itu adalah transisi Pak. Nah. Oke Pak ya. Koordinator dan subkoordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan ya yang melaksanakan tugas selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini kami ikut Menpan, Pak. Koordinator dan subkoordinator harus. Tetapi ya kami menetapkan PLT dan PLT untuk koordinator dan subkoordinator yang mungkin Bu Mita tadi kurang setuju kan gitu Pak ya. Kenapa kami tetapkan PLT koordinator dan subkoordinator? Ya, karena nggak ada larangannya, Pak. Itu satu, nggak jelas dilarang, tapi kami butuh. Kalau nggak, siapa yang mengerjakan, Pak? Karena kami juga pada waktu penyederhanaan itu sudah melakukan himbauan kepada seluruh eselon 1 di kami untuk mengisi jabatan yang kosong sebelum diusulkan. Ya. Tapi namanya ya beda rambut, kadang beda pemikiran, Pak. Ada yang nggak diisi, paling tidak 9 jabatan nggak diisi eselon 3 dan eselon 4, Pak. 9 jabatan sampai sekarang nggak keisi, Pak. Oleh karena itu, tadi kalau bicara sanksi terkait dengan program strategis nasional saya tegaskan ada, Pak. Berhenti sementara kepala daerahnya. Kalau nggak ada sanksi, ada Pak sanksinya. Ini kan program strategis nasional. Jangan sampai malu-maluin Pak Jokowi, kan gitu Pak. Karena bicaranya di depan gedung, di depan DPR MPR. Masuk program strategis nasional. Kalau dibilang nggak ada sanksi, ada sanksinya Pak. Oleh karena itu diikutin saja Pak. Diusulkan. Tapi Bapak Ibu ya perlu memberikan tahukan kepada pimpinan bahwa
Sebelum diusulkan, diisi penuh dulu. Kalau harus minta izin ke Mendagri karena pilkada, belum 6 bulan, minta izin, Pak. Jangan diem saja. Kalau lama, ya didatengin, Pak, biar nggak lama. Biar percepatan, karena pusat juga punya kepentingan, Pak. Melaksanakan arahan Presiden ini, Pak. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ya, bagi yang terkendala terkait pelantikan dan lain sebagainya, bersurat, Pak. Minta dipercepat dilakukan ya pengisian. Jangan sampai kosong, Pak, intinya. Kalau kosong repot nanti. Kalau di kami, Bapak Ibu tadi menjawab pertanyaan teman-teman, ya, bagaimana kalau umpamanya sekarang ini sudah ada pergub baru atau peraturan kepala daerah baru, sedangkan satu sisi belum dilantik, ya. Tadi kan Pak CK sudah menegaskan, diusulkan dengan perkada yang lama kan gitu, Pak, ya. Yang terpenting sebenarnya mau perkada lama maupun perkada baru, ya. Kalau kami di pusat, Bapak Ibu, yang terpenting adalah dipegang jumlahnya. Jumlah struktur eselon 3 sebelum dilakukan penataan lembaga itu berapa, sesudahnya berapa. Harus sama, Pak. Itu aja yang dipegang. Kalau kami, Bapak Ibu, karena itu sama-sama masih buta pada waktu awal melakukan penyetaraan, beberapa kementerian, seluruh eselon 3 dan 4-nya ada yang disetarakan, Pak. Tetapi setelah ditata lembaganya, ya, yang teman-teman sudah disetarakan jadi fungsional itu, diangkat lagi, Pak, menjadi struktural. Nggak masalah pada waktu itu. Sekarang, teman-teman Pemda disuruh nata lembaganya dulu, kan gitu, Pak, ya. Sekaligus menyetarakan. Kalau kami dulu di beberapa kementerian, Pak, semuanya disetarakan eselon 3 dan 4-nya. Pada waktu ditata, pastinya ada jabatan yang hilang. Nah, yang masih dipercaya sebagai struktural, yang sebelumnya sudah rekomendasinya adalah fungsional, boleh, Pak, dilantik jadi struktural lagi. Jadi nggak ada yang ketinggalan, Pak. Yang repot itu, Bapak Ibu, ya, pertama, jabatannya sudah disederhanakan, sudah hilang, belum masuk ke penyetaraan. Kasihan, Pak, non-job, Pak. Non-job itu berarti menjadi pelaksana. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, kami himbau, usulkan, Pak. Tapi memang di Pemda nggak boleh ngusul semua. Ngusulnya sesuai dengan hasil penyederhanaan. Kalau dulu di kementerian itu boleh diusulkan semuanya, Pak, eselon 3 dan 4. Eselon 3 dan 4 itu diusulkan, diangkat, dipercaya, masih ya jadi struktural lagi. Kalau di Pemda, kalau teman-teman organisasi kan sudah hafal fungsional itu kan, Pak, ya. Maksudnya gini, fungsional itu lebih enak dibandingkan struktural, Pak, kalau di Pemda. Kenapa? Bapak Ibu jadi maunya fungsional ahli madya, ikut bidding, jadilah kepala dinas. Maunya kepala dinas pendidikan lah. Nah, karena 5 tahunan, siklus di Pemda belum tentu menang terus jago Bapak Ibu, ya, karena maunya ya wangsitnya belum pas, akhirnya seolah-olah Bapak Ibu tidak mendukung, kan gitu, Pak, ya. Akhirnya jadilah pelaksana kembali kalau tidak punya basic fungsional. Tapi kalau mempunyai basic fungsional, Bapak Ibu menjadi paling tidak madya minimal. Syukur-syukur bisa menjadi utama kalau ke provinsi. Jadi kalau jatuh, itu jatuhnya nggak langsung ke tanah, Pak. Minimal nyangkut di pohon kelapa. Nah, lumayan lah. Tapi paling tidak fungsional lebih aman kalau di Pemda. Ya, oleh karena itu teman-teman pastinya kalau di organisasi sudah mengerti, tapi yang perlu diberi pengertian adalah teman-teman yang kadang ketakutan, Pak, karena sekarang adalah zona nyaman. Nah, oleh karena itu di beberapa daerah itu ya karena faktanya ya ada ketakutan itu akhirnya ditata, Pak, orangnya. Yang ketakutan dipindahkan ke tempat yang tidak difungsionalkan. Atau istilahnya yang daftar duknya itu paling dekat ke pimpinan, nah itu
amankan. Kan gitu Pak ya. Ya silahkan, itu otonomi Pak. Yang terpenting punya kompetensi, jangan sampai nanti kalau dulu mungkin Pak ya kepala direktur rumah sakit sarjana agama. Kalau sekarang nggak mungkin lagi kan gitu Pak ya. Sudah jelas seperti itu. Prinsipnya Bapak Ibu, pertama, untuk dalam rangka usulan penyetaraan, kalau di kami Pak ya, ini sama dengan Pemda pastinya, isi dulu Pak, yang kosong. Nggak usah ngeyel. Nah, kasihan Pak teman-teman nanti kalau dihilangkan strukturalnya, kasihan dia dari pelaksana. Makanya tadi Bu Mita bilang adalah impasing khusus sebenarnya ini. Karena adalah teman-teman itu terdampak dari kebijakan pemerintah. Sehingga perlu diamankan melalui penyederhanaan. Atau penyetaraan. Pertama, isi yang kosong Pak. Oleh karena itu teman-teman di bagian organisasi bersurat Pak kepada kepala daerah. Berdasarkan dalam rangka tidak lanjut penyederhanaan birokrasi, ya, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Harus bersurat Pak Kabak Organisasi atau Pak Sekda. Kalau enggak nanti disalahkan Pak. Karena kalau umpamanya ada apa-apa terkait penyederhanaan, ya PIC-nya paling gampang teman-teman bagian organisasi. Karena nggak akan bisa diisi nanti Pak. Kecuali oleh fungsional. Kemudian orangnya menjadi pelaksana pejabatnya. Bayangkan Pak, ya, yang sebelumnya eselon 4 jadi pelaksana secara masif. Ya paling tidak Bapak Ibu didatangi oleh teman-teman yang terdampak tadi. Bersurat Pak, mengisi yang kosong. Yang kedua, poin yang kedua yang penting, setelah diusulkan Bapak Ibu tidak boleh mutasi Pak, kecuali promosi. Kalau promosi nggak bisa kita hindarin. Kalau mutasi, ya. Karena kenapa? Di kami mengalami Bapak Ibu. Awal-awal penyetaraan kami mengusulkan 54%. Karena ada mutasi 180 jabatan, ya, antara rekomendasi dan kenyataan beda Pak. Karena terjadi mutasi. Oleh karena itu teman-teman, ya, jangan seperti itu. Nanti kerja dari awal, apalagi sudah mendekati due date-nya Pak. Ya, Desember 2021, 31 kan Pak ya. Ya. Pertama isi yang kosong, setelah isi yang kosong diusulkan, jangan ada mutasi kecuali promosi Pak. Kalau ada mutasi, ya Bapak Ibu kerja 2 kali. Mending kalau masih ada waktunya, kalau sudah selesai, repot juga Pak. Kami 180 jabatan waktu itu, ya kami usulkan lagi Pak. Kerja dari awal sama Mbak Mita itu. Sama Mbak Mita kami udah kerja 3 kali Pak. Lumayan galak Mbak Mita tadi kan Pak ya. Nah, jangan kenceng-kenceng kan gitu Pak ya. Iya. Jadi memang ya bagaimana cara mengisi yang kosong tadi Pak? Yang kalau umpamanya skenario terjeleknya ya sudah Bapak isi tapi ada promosi. Ya, mau nggak mau diisi dari fungsional yang sejenis Pak. Tetapi dia tidak dapat angka kredit 25%. Dia kerja tapi nggak dapat reward. Ya gimana lagi kan gitu Pak ya? Kalau yang dari hasil penyetaraan dapat diskon 25% Pak. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini lanjut terus Mas. Lanjut. Saya sudah coba membuat contoh kan gitu Pak ya. Yang pastinya teman-teman lebih canggih kan gitu kalau di Pemda. Lanjut. Terus Mas sampai contohnya. Ini kan model-model kan gitu Pak ya. Ada model 1, model 2, model 3, model 4 kan gitu Pak ya. Lanjut. Kami sudah bukukan Pak. Kami buat buku dalam rangka penyederhanaan birokrasi ya. Kami buat kronologisnya dari awal sampai akhir kami cetak. Ya minimal sejarah kan gitu Pak ya. Lanjut.
Lanjut. Ya, ini contohnya perpustakaan tadi, Mas. Nah, lanjut. Nah, model 4 kan gitu, Pak ya. Bapak Ibu, ini model 4 itu seperti siapa, Pak? Iya. Iya, nanti di sarang laba-laba, Pak. Dikasih, Pak. Itu mepet, kertasnya habis. Nanti di samping aja dikasih, Pak. Karena gini, Pak. Pertanyaan yang bagus ini. Pasti Bapak sudah baca sangat jelas dari halaman 1 sampai halaman terakhir PP 17/2021. Fungsional itu, ya, kalau dulu kan di sarang laba-laba, di penjara di situ, Pak. Paham kelembagaan dengan paham anjab beda. Kalau sekarang sudah sepaham, Pak. Jadi kalau paham kelembagaan, fungsional itu di sarang laba-laba. Sehingga kalau pas dibuat peta jabatannya, dibuat FJAP-nya, tidak mendukung jabatan yang eselon 4 atau eselon 3. Kalau sekarang sudah sama, Pak, PP 17/2021 bahwa masing-masing jabatan fungsional itu ditempatkan sesuai dengan tingkatan kelasnya dan tidak boleh lebih tinggi dibandingkan strukturalnya. Beda setengah nggak apa-apa, Pak. Atau beda 1 lah, nggak apa-apa. Ya. Nanti di situ, Pak. Jadi itulah tempatnya di situ nanti. Sehingga teman-teman fungsional itu bisa beramal kepada pejabat struktural, Pak. Kelasnya bisa naik. Kalau di kami gitu, Pak ya. Di kami bisa menaikkan kelas 11 menjadi 13 itu karena sudah didukung fungsional. Sebelumnya eselon 3 itu 11, Bapak Ibu, sekarang sudah 13. Karena kenapa? Ada fungsional yang mendukung, Pak. Jadi faktor 5-nya naik. Kalau Bapak Ibu kan sudah hafal kan, kalau struktural itu dinilai dengan 5 faktor jabatan. Nah, kalau ada di situ fungsional, faktor 5-nya naik, Pak. Naik signifikan, kami naik 2 tingkat. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini Pak seperti ini ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kan peraturan kepala daerah sebelumnya, ya kan Pak ya? Lanjut. Ya. Nah, bentuknya seperti ini nanti Pak, kan disederhanakan. Jadi yang disederhanakan tidak muncul di perkadanya Pak. Memang kelihatannya sepele Pak, cuma ngedelete. Tapi jangan sampai delete yang salah. Betul kan Pak ya? Karena ini bersamaan dilakukannya antara penyetaraan dan penataan lembaga, bisa jadi ada miss Pak. Yang diusulkan disetarakan itu jabatannya apa? Yang dibuat atau yang dimunculkan atau yang dihilangkan itu beda. Biasanya miss-nya di situ Pak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu untuk ya sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama dengan teman-teman dinasnya atau badan, ya Bapak Ibu paraf bersama Pak. Pada waktu bikin perkadanya, pasti saya yakin diparaf bersama kan Pak ya. Jangan sampai nanti ya apa yang diusulkan, apa yang diatur dalam perkada itu beda. Karena bisa kejadian seperti itu Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Nah ini isinya seperti ini. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Ya lanjut. Nah kayak seperti ini munculnya Pak. Ya. Nanti dalam peraturan, dalam keputusan kepala daerah tindak lanjut dari amanat dari perkada masing-masing. Ya kalau seperti Blitar kan anggarannya besar kan gitu Pak ya. Mungkin satu perkada, satu dinas. Kan gitu Pak ya. Ya Mas Bayu. Jadi satu dinas, satu perkada, boleh. Nah, nanti diamanatkan dalam perkadanya itu terkait dengan tidak lanjut tugas dari koordinator atau subkoordinator. Lanjut, Mas. Contohnya ini tugas dari bidangnya, ya. Lanjut, Mas. Nah inilah tugas-tugas sebelumnya, ya. Kita masukkan ke sini, Pak.
Jadi sebenarnya sih hal yang mudah, cuma repot, Pak. Kalau di Menpan itu enak melakukan penataan normanya. Kenapa? Dibabat habis, Pak, cuma tinggal 3. Tapi kalau di Pemda, ada yang tetap, ada yang muncul. Kesulitannya di sana, Pak. Kalau di Menpan itu buat Permenpan 25 2019 dan Permenpan 26 2019 itu mudah. Kalau di Bapak Ibu saya sadari itu sangat sulit, Pak. Karena ada yang muncul, ada yang disederhanakan. Jadi sebenarnya tugas kelompok substansi itu adalah tugas struktural sebelumnya. Kesimpulannya seperti itu aja, Pak. Lanjut. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, 2 substansi tadi, Pak. Pertama isi yang kosong, kemudian kalau sudah usul tidak boleh dirubah-rubah kecuali memang promosi. Yang selanjutnya perlu koordinasi memang dengan teman BKPSDM, Pak, kalau Bapak Ibu. Harus, Pak. Kalau hubungannya bagus, ya kenapa? Pada waktu kita mengusulkan penyetaraan, itu butuh data dari teman-teman BKPSDM atau BKD kalau di provinsi. Ya. Contoh, Pak, yang praktis. Kalau sudah ada yang memasuki masa pensiun, kalau bisa nggak usah diusulkan, Pak. Dirubah dulu, karena nanti nggak akan disetujui. Ini kan kita perkiranya 2 bulan. Ya Desember mau pensiun, ya nggak usah diusulin, Pak, dipindah ke struktural saja. Karena nanti bakal tidak disetujui, karena yakin saya kemungkinan persetujuannya itu sekitar Desember. Karena kami mengalami, Pak, penyetaraan itu nggak mudah, Pak. Nama per nama dilihat. Sekarang bulan Oktober tanggal 13. Ya, kami usul sejak Juni belum keluar, Pak, rekomendasinya. Ya bisa ukur sendiri lah, Bapak Ibu. Ya. Kami udah 3 kali menyederhanakan, Pak. Hafal betul kami. 54%, 65%, sekarang 70%, Pak. Oleh karena itu, alhamdulillah di Pemda itu cukup sekali saja, kan. Kalau kami 3 kali berurusan dengan Mbak Mita dan teman-teman di Menpan. Butuh waktu, Pak, memang. Tapi ya jangan sampai nanti sudah kerja keras Bapak Ibu ada mutasi lagi. Aduh, luar biasa itu kerjanya, Pak. Jadi mudah-mudahan dari hasil rakor ini boleh buat laporan mungkin ke kepala daerah, Pak, nanti bahwa hal-hal yang perlu dilakukan seperti ini terkait dengan tindak lanjut penyederhanaan. Itu aja mungkin dari kami, nanti saya yakin banyak diskusinya, saya yakin teman-teman itu dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, banyak mungkin hal-hal yang belum terpikirkan oleh kami seperti itu. Saya Heri sementara, ya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofik atas penyampaiannya. Kita beri aplaus dulu dong untuk Pak Rofik. Ya Bapak Ibu, supaya kita langsung to the point aja, ini bisa langsung, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditegaskan kembali oleh Bapak Ibu. Kami persilakan terkait TUSI ini. Kami buka kesempatan untuk 2 penanya, mungkin ada Bapak Ibu. Yang pertama, di ruangan ini ada yang ingin diskusikan? Pak Beni, monggo. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofik yang kami hormati, Bu Diana yang kami hormati. Mohon maaf sampai 3 kali bertanya karena galau ini begitu ya. Memang nyun sewu gitu, artinya
narasumber yang terdahulu memang tidak menyampaikan hal ini, gitu ya. Beberapa hal yang berbeda dengan narasumber sebelumnya terkait dengan harus dan tidaknya diusulkan, gitu ya. Artinya kalau kosong kan gitu. Yang dulu menyampaikan ya enggak usah diisi kan, kalau memang karena dari sumber daya manusianya untuk ngisi juga kan nggak ada kan begitu ya. Tetapi kalau Pak Rafiq saat ini menyampaikan ini harus diisi kan begitu ya. Ini yang apa namanya yang agak membingungkan kita. Kemudian kalau untuk surat tugas ya, surat perintah tadi juga saya tertarik. Kalau SPPD malah surat perintah tugas gitu ya. Jadi dua-duanya dipakai, ada perintahnya, ada tugasnya kan gitu. Ya. Karena apa namanya? Dia di luar tata naskah dinas ya. Dia menggunakan pedoman tentang pengelolaan keuangan. Jadi namanya surat perintah tugas. Nah, ini ya yang ini. Kemudian Pak tadi yang disampaikan di narasumber yang sebelumnya bahwa apabila nanti tidak diisi ya, tidak diisi atau tidak diusulkan, dia tidak melalui proses penyetaraan jabatan begitu. Nanti apa namanya? Dia tidak memiliki fungsi koordinator kan begitu ya. Yang saya tangkap tadi seperti itu. Artinya dia tidak bisa menjabat sebagai koordinator maupun subkoordinator. Lah nanti bagaimana kita menuangkannya di dalam perkada apabila nyata-nyatanya memang tidak ada yang diusulkan pada saat penyetaraan jabatan ini. Mungkin itu aja Pak yang perlu kami tanyakan. Oke, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi dari Pak Beni Magetan. Berikutnya dari Pangkalan, monggo. Terima kasih, Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasuli dari Pangkalan, Pak Rafiq. Pertama mungkin ingin menanyakan terkait dengan masalah pengisian jabatan yang diusulkan untuk penyederhanaan ini. Kami terus terang mungkin sependapat dengan yang dari Magetan. Awalnya memang yang kosong dibiarkan kosong gitu. Pada waktu verifikasi awal di Malang itu menyatakan seperti itu. Namun sekarang ada perkembangan bahwasannya yang kosong harus diisi. Ya. Nah, untuk yang kosong ini Pak, mungkin kami akan menindaklanjuti nanti dengan saran dari Pak Rafiq tadi, ya, akan melapor kepada pimpinan. Cuma permasalahannya Pak, yang pensiun, Pak Rafiq tadi itu, kalau yang mau akan pensiun, gitu, maka kalau bisa itu diisi juga. Gitu. Nah, umpamanya TMT pensiunnya itu Maret atau April tahun 2022. Itu bagaimana? Pertama itu. Ya. Yang kedua, mungkin saran ini Pak dari kami kepada Biro Organisasi khususnya ya. Kalau bisa kami ditindaklanjuti hasil pertemuan hari ini Pak dengan SE Pak kepada Bupati atau Wali Kota Jawa Timur bahwasannya yang pertama mungkin untuk pengusulan PJ itu yang kosong harus segera diisi. Yang kedua, ya, jangan ada mutasi kecuali itu promosi. Ya. Yang ketiga, yang mau pensiun juga jangan diusulkan seperti itu, bisa diganti. Gitu. Ya. Maksud saya seperti itu, Pak. Biar ini juga ada jalan keluarnya. Artinya apa? Bahwasannya rapat hari ini ada tindak lanjut, Pak. Kalau kami laporan kepada pimpinan, tapi tidak didukung oleh
dari provinsi ini sepertinya takutnya disangkanya mengada-ada, Pak. Tapi kalau ada SE dari Biro Organisasi yang menyatakan bahwasannya untuk tindak lanjut penyederhanaan birokrasi ini, ya, maka Pemda harus mengisi jabatan yang kosong untuk diusulkan kembali. Yang kedua, tidak boleh melakukan mutasi kecuali promosi, yang seperti itu. Dan yang pensiun jangan diusulkan seperti itu. Ini sekedar penekanan tugas saja, gitu. Yang ketiga, kami kalau bisa Pak juga diberikan tembusan kepada BKPSDM juga ini Pak, biar kami koordinasinya lebih enak. Memang kami adalah satu kesatuan gitu loh dengan BKSDM ini. Kami sudah mengusulkan, cuma takutnya disangkanya kami ini berubah-ubah, tidak konsisten seperti itu Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini sepertinya dari dua penanya saja ini sudah mewakili pertanyaan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mungkin pertama tadi itu Pak, terkait kotak-kotak yang masih kosong ini, itu memang dari awal kami juga ketika pengusulan awal kami juga sedikit galau. Ini perlu diusulkan, padahal kenyataannya belum semua JF tersedia. Apa diusulkan saja atau dikosongi seperti itu. Lalu apakah untuk usulan PJ, nah itu ini juga kalau mungkin tadi narasumber yang pagi tadi lebih menekankan ke kesesuaian kompetensi begitu ya Pak. Kalau tidak sesuai kompetensinya maka jangan diusulkan dulu begitu. Teman nanti bagaimana kalau misalkan ternyata ketersediaan SDM-nya tidak mencukupi, apakah bisa dilekatkan subkoordinatornya di JF yang lain kan gitu. Lalu yang terakhir tadi untuk usulan biro nanti kita diskusikan Pak. Monggo Pak Raufik bisa menanggapi atau ada saran masukan Pak, silakan. Baik, makasih. Ini dari Magetan. Kenapa perlu diisi kan gitu ya? Jadi kenyataannya di kami Pak, ya, jabatan-jabatan yang pada waktu Desember 2020 itu tidak diisi, ya, karena kami mengusulkannya itu setelah kami itu me-hold itu 2 minggu, ya, sampai pertengahan Desember 2020. Kami usulkan setelah itu, ya, kemudian ada rekom. Risiko Pak yang nggak diisi, nggak bisa diisi sampai sekarang. Kenapa? Karena kader-kader fungsional itu di kami terbatas dan itu beda tipis yakin dengan di pemerintah daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, daripada kami baru 9 jabatan. Saya lihat tadi beberapa daerah itu ada yang sampai 100. Bayangin siapa yang akan melaksanakan nanti Pak? Kalau terkait kompetensi, itu nomor 2 Pak terkait penyetaraan ini. Memang itu penting. Tetapi ya paling tidak di masa penyetaraan ini harus ada yang ngisi Pak. Karena untuk jadi fungsional mengisi jabatan-jabatan yang kosong karena tidak diusulkan. Apalagi di Pemda itu ya butuh waktu, butuh biaya, ya butuh tenaga untuk apa Pak? Untuk mengisi yang kosong itu dengan apa? Perpindahan dalam jabatan. Nah itu susah lagi Pak. Kalau kompetensinya ya kurang-kurang dikit pasti nggak lulus. Kalau penyetaraan, ya yang penting bisa baca tulis Bapak Ibu, itu di ACC Pak. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, ini kan amal baik teman-teman semuanya ini. Oleh karena itu ya diisi Pak. Memang di kami saja yang tegas Pak Menteri memberikan instruksi itu masih ada yang nggak ngisi 9 Pak, sampai sekarang nggak diisi. Nah, oleh karena itu ya teman-teman di organisasi agar tidak disalahkan paling tidak yang membuat laporan apakah nanti dari provinsi ada himbauan Pak. Himbauan bahwa terkait dengan 3 hal tadi yang teman dari Bangkalan Pak Kabak seperti itu. Terkait mutasi, pengisian yang kosong dan yang pensiun kalau bisa ya istilahnya tidak diusulkan Pak daripada mempersulit pemerintah daerah nantinya pada waktu pengisian. Nah, oleh karena itu ya ditata dulu Pak SDM-nya sebelum diusulkan. Ya. Di beberapa daerah
Ya tadi saya bilang Pak, kalau yang daftar urutan kedekatannya dengan pimpinan ya sangat dekat, sudah dipetakan Pak mana-mana fungsional yang jabatan-jabatan yang tidak disetarakan. Ya silahkan, nggak masalah itu. Tapi yang terpenting terisi Pak, seperti itu. Jadi saran kami ya isi Pak. Tadi mungkin dari beberapa daerah ada yang karena pilkada serentak belum bisa mengusulkan terkait dengan atau pengisiannya itu, boleh Pak minta izin ke Mendagri aja. Meskipun belum 6 bulan, tapi kadang kepala daerah itu seolah-olah ya asas keotonomiannya kalau minta izin kadang itu terkurangi kan gitu Pak ya. Makanya mau nunggu sampai selesai 6 bulan. Tapi kan ada kebijakan yang besar Pak. Oleh karena itu ya ego dari kepala daerah perlu paling tidak diminimalisir terkait hal itu. Ya nanti setelah ada ya silahkan seperti itu. Seperti itu Mbak. Jadi kalau pengalaman praktis kami Bapak Ibu, aturan tidak ada Pak. Aturan nggak ada. Ya, Mbak Mita pun nggak masalah, nggak dipaksa penyetaraan. Tapi kalau nggak dilaksanakan penyetaraan atau yang kosong nggak diisi, ngerepotin kita Pak. Pasti kembali ke Bapak Ibu semua sebagai kepala bagian organisasi. Nah oleh karena itu meskipun mungkin Pak Pri dari provinsi ya mudah-mudahan bisa menerbitkan himbauan dengan seperti itu kan Pak ya. Paling tidak ada bekal teman-teman kepala bagian dalam rangka menyikapi tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi seperti itu. Kemudian surat tugas dan surat perintah tugas. Betul Mas Beni, jadi memang di kami sedang lakukan sinkronisasi antara dokumen-dokumen terkait dengan pengolahan keuangan daerah dan tata naskah dinas di kami, termasuk juga terkait dengan produk hukum. Nah itu yang coba disinkronisasi, yang selama ini mungkin ya belum sinkron dengan seperti itu. Nah itu masukannya memang sedang dilakukan. Kemudian bagaimana kalau tidak diisi seperti itu? Ya mau nggak mau, ya ngisinya tadi Pak butuh effort yang besar, ngerepotin kita sendiri. Nggak apa-apa sih kalau mau repot sedikit kan gitu Pak ya. Tetapi istilahnya membuat kita repot. Kemudian jabatan-jabatan yang kosong tidak diisi, ya Pak ya. Kemudian yang pensiun tidak diusulkan. Berhubungan dengan pertanyaan dari Bapak Kabak dari Bangkalan. Maret 2022 pensiun, apakah itu diusulkan atau tidak, seperti itu. Jadi izin, kalau untuk jabatan fungsional muda, itu memang pensiunnya tetap 58, Pak, seperti itu. Tetapi yang teman-teman DPM PTSP, ya kalau dia Maret 2022, itu masih memungkinkan, Pak. Bahkan ekstrimnya, kalau kita berani gambling, Januari 2022, masih bisa kita usulkan, Pak. Kan asumsinya kita nanti Desember 2021. Kemungkinan mudah-mudahan rekomnya keluar sebelum Desember 2021 kan gitu Pak ya. Memang usulan Bapak Ibu berdasarkan informasi teman-teman di Jenoda sudah diteruskan ke Menpan. Mungkin Bu Mita belum terima disposisi kali. Tetapi walaupun itu sudah ke Menpan Bapak Ibu ya, itu butuh waktu Pak, minimal ya satu kementerian itu ya butuh pertemuan 2 kali Pak. Satu kementerian dibahas dengan Menpan. Ini ada 548 kabupaten kota. Kecuali mungkin ada langkah strategis. Apakah Menpan 998 ya? Itu merupakan salah satu bentuk rekomendasi teknis. Nah, kecuali itu bahwa kalau yang sudah sesuai dengan Kepmen 998 itu boleh istilahnya tidak perlu ke Menpan lagi, langsung Mendagri menerbitkan rekomendasi untuk kabupaten kota dan provinsi seperti itu. Nah, ini kan dari Bapak Ibu kirim ke provinsi, provinsi kirim ke Kemendagri, Kemendagri kirim ke Menpan. Nah ini repot juga Pak. Kami yang 1 kali aja Mendagri ke Menpan, itu waktu sampai sekarang belum Pak. Ya itu aja sih bayangannya.
Ya, mudah-mudahan teman-teman ada mukjizat lah untuk Pemda, ada prioritas seperti itu ya. Mungkin kami tidak jadi prioritas, tapi kalau di Jawa Timur mungkin kabupaten kotanya jadi prioritas. Amin. Oke. Jadi prinsipnya Pak, kalau memang yang teman-teman PTSP itu masih di bulan Maret bisa Pak diusulkan. Ataupun ekstrimnya Januari 2022 masih bisa. Di tempat kami Pak, ya, kami memang perkirakan. Jadi kalau kita usulkan pensiunnya itu paling tidak pada waktu keluar rekomnya itu paling tidak beda seminggu, kami usulkan Pak. Tapi kita sudah dapat paling tidak ya kepastian 98% lah. Tinggal 2% aja yang mungkin menyebabkan sesuatu hal seperti itu. Alhamdulillah Pak, kurang seminggu dia lanjut ke 60 seperti itu. Kadang nasib juga kan gitu Pak ya. Nah, kita cuma berusaha dan berdoa, ya alhamdulillah terbit Pak. Banyak di kami Pak. Ya, yang kurang beberapa bulan lanjut lagi jadi 60. Tapi kadang relatif Pak. Ada yang pengen memperpanjang, ada pengen yang selesai di 58 katanya. Kapan tobatnya katanya Pak, seperti itu Pak. Itu aja mungkin dari kami, jawaban kami. Mohon maaf kalau belum ada yang terjawab mungkin. Ya, kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Raufik. Mungkin tadi sudah ada beberapa tanggapan. Cuman ini boleh saya sambil mewakili teman-teman ya Pak. Mungkin kami di pemerintah daerah ini juga kami mengharapkan atau sebenarnya ada timeline yang jelas gitu dari pusat. Jadi sebenarnya kami persiapan sudah dari bulan Januari 2020, 2021 ya. Kita sudah prepare, ada surat pertama Maret, Mei, Juni, kita sudah selalu berusaha menyesuaikan surat-surat atau deadline yang dibuat oleh pusat. Nah, cuman kita juga butuh semacam alur atau timeline yang jelas supaya kita bisa punya ini ya Pak, persiapan begitu, kapan kita harus melangkah ke tahap berikutnya. Seperti misalkan kemarin penyerahan jabatan, kita ada surat di akhir September, disuruh segera mengumpulkan di akhir September, nah sekarang sudah Oktober, nah seperti itu sementara waktu kita semakin terbatas. Jadi mungkin titip pesan juga, barangkali Pak Raufik bisa waktu nanti mungkin rapat dengan ODA dan Kemenpan bisa menyuarakan aspirasi kami bahwa kami juga sebenarnya siap melaksanakan kebijakan ini, tapi didukung dengan timeline dan konsep yang jelas. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kita buka satu sesi lagi, mungkin bisa lebih fokus ke terkait tusinya ya. Mungkin kalau konsep tadi kita sudah bahas dari pagi sampai siang, mungkin lebih fokus bagaimana transformasi perubahan tusi sebelum dan sesudah hasil PB. Monggo dipersilakan dari Sidoarjo, bisa dibantu. Terima kasih Mbak Diana. Mohon izin Pak Raufik, saya Arif dari bagian organisasi Kabupaten Sidoarjo. Ini terkait dengan kami dalam proses penyusunan Perbup untuk penyesuaian PSO Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang menjadi ganjaran kami. Nah, kami pada saat penyusunan di TUSI, di Perbup kami, kalau dulu kan kami membagi kewenangan didasarkan pada urusan, suburusan ada program kegiatan, sampai di subkegiatan sudah jelas pemangkunya, yang bertanggung jawab di sana sudah ada. Nah, jika kita mentransformasikan nanti ke dalam penyesuaian struktur organisasi, sehingga teman-teman yang pemangku subkegiatan kita tarik ke atas menjadi kegiatan. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan kewenangan tanggung gugatnya, begitu Pak Raufik. Nah, ini kami juga ya paling tidak bekerja intinya kan ingin selamat dari tindakan administrasi begitu, sebagaimana PP 30 begitu Pak. Nah, jika yang kami lakukan nanti penugasan dari subkoordinator, ini ada dua pilihan, barangkali nanti mohon penyerahan. Yang pertama, kami akan menugaskan dari PPK yang akan menugaskan. Yang kedua, kami akan sudah langsung kita delegasikan kepada pengguna anggaran atau eselon 2 di sana untuk menugaskan seseorang sebagai subkoordinator. Nah, nanti paling tidak mohon arahan dari Pak Raufik, apakah harus kita tarik ke
pejabat pembina kepegawaian dalam arti bupati, ataukah cukup kepada PA atau eselon 2-nya. Ini karena terkait dengan dampak hukum yang akan dilakukan oleh teman-teman koordinator. Nah, jika nanti kami ada suatu subkoordinator belum terbentuk, ada jabatan fungsional di sana, sehingga kami tidak bisa menunjuk subkoordinator begitu. Tadi mohon izin mungkin dari diskusi kita tadi sempat menyampaikan bahwa bisa ditunjuk PLT dari pelaksana untuk sebagai PLT subkoordinator. Nah, ini terkait juga kembali lagi kewenangan. Apakah seorang PLT dari pelaksana tadi menjabat sebagai PLT subkoordinator? Apakah kira-kira itu nanti tidak berdampak terkait dengan cacat administrasi seperti itu? Yang selanjutnya terkait dengan kewenangan pembinaan kepegawaian. Nah, ini tadi memang beberapa ada yang dari administrator di eselon 3 itu ada yang jabatan fungsional, ada yang di pelaksana sampai saat ini. Nah, ini kan juga terkait dengan pembinaan disiplin atau mungkin pembagian kerja di SKP-nya dan sebagainya. Nah, ini kami masih agak bingung terkait dengan ini. Apakah langsung kita serahkan kepadanya seluruhnya di eselon 3-nya atau di kepala bidangnya, ataukah kita masih berjenjang sebagaimana pendelegasian. Nah, ini kami juga menanyakan terkait itu, terkait dengan dampak hukum nanti kira-kira biar tidak cacat hukum nanti, terkait dengan pergub yang akan kami susun begitu. Mungkin itu Mbak Diana. Terima kasih Pak Rofiq. Mohon pencerahan. Ya, terima kasih Pak Hari dari Sidoarjo. Ada kesempatan satu lagi, mungkin Bapak Ibu ada lagi dari monggo Pak, dari Sampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bagian Universitas Kabupaten Sampang. Ketika satu jabatan eselon 4 itu akan disederhanakan, maka timbullah pertanyaan, tusi dari eselon 4 yang sekarang itu apakah ditarik menjadi bagian dari tusinya eselon 3 atau digabung ke eselon 4 yang masih dipertahankan. Itu kalau bagi perangkat daerah yang masih ada eselon 4-nya. Tapi ketika itu berhubungan dengan OPD yang seluruh eselon 4-nya disederhanakan, nah apakah semuanya itu adalah ditarik ke menjadi tugasnya eselon 3? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Oke, cukup dua penanya dulu ya. Yang pertama tadi di Sidoarjo mempertanyakan terkait tanggung gugat ya atau akuntabilitasnya seperti apa setelah nanti kita bertransformasi setelah penyederhanaan birokrasi. Lalu tadi dari Sampang lebih fokus bagaimana penataan tusinya ketika nanti di daerah eselon 4-nya sudah dialihkan menjadi fungsional, apakah tusinya nanti ditarik ke eselon 3 atau ditambahkan ke eselon 4 lainnya yang masih struktural, kalau misalkan dia di model 1 atau 2. Mungkin dari prakteknya bisa di-sharing kan Pak? Seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Saya jawab dari yang terakhir Mbak, nanti ingetin yang pertanyaan pertama, takut lupa. Terkait tusi eselon 4 kan gitu Pak ya, yang dilakukan penyederhanaan. Nah kalau kita bicara terkait dengan tusi kan gitu Pak ya, kita kan sama-sama di organisasi sudah lama. Ya. Kita membuat tugas umpamanya eselon 2, kepala dinas. Ya. Kemudian dari tugas itu kita turunkan menjadi fungsi-fungsi. Kemudian dari fungsi-fungsi eselon 2 tadi, kita turunkan menjadi tugas dari eselon 3-nya kan gitu. Kemudian eselon 3 mempunyai fungsi diturunkan menjadi tugas-tugas eselon 4. Eselon 4 seharusnya tidak punya fungsi lagi. Punyanya adalah uraian tugas. Ya seperti itulah kita menyusun terkait tusi. Nah, ini ada hal yang baru ya, kaget-kaget juga kita semua Bapak Ibu ya. Seharusnya sesuai dengan teori organisasi tadi Pak, jadi tusi eselon 3 fungsi eselon 3 menurunkan tugas eselon 4. Kenapa eselon 4 itu tidak punya fungsi? Karena di bawahnya sudah tidak ada struktural lagi. Nah, seharusnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau umpamanya eselon 3-nya itu eselon 4-nya sudah difungsionalkan semua ya.
Seharusnya eselon 3 itu tidak mempunyai fungsi lagi. Seharusnya, Pak. Tapi, ya, karena kenapa? Sudah menjadi fungsional. Kecuali, ya, di bawah eselon 3 itu contoh di perhubungan atau Pol PP. Eselon 3-nya seharusnya punya fungsi. Nah, bagaimana untuk eselon 4 yang difungsionalkan? Yang biasa kita atur di fungsi eselon 3 itu umum. Penyetaraan ini hal yang luar biasa sehingga kita perlu juga mengambil langkah yang luar biasa juga. Oleh karena itu, tugas eselon 4 yang teknis itu kita naikkan ke fungsi eselon 3 lebih teknis lagi. Biar jelas, Pak. Tetapi nanti ya diturunkan ya karena dia sudah fungsional diturunkannya pada waktu kita menetapkan keputusan kepala daerah menjadi ya tugas dari subkoordinator seperti itu. Biasa kan kita buat umum Pak fungsi-fungsi eselon 3. Saya ngerti kenapa dibuat umum karena begitu Bapak membuat atau menetapkan peraturan kepala daerah kadang ada aturan baru. Sehingga kalau dibuat teknis kadaluarsa sebelum waktunya. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu masih juga membuat fungsi sapu jagat, ya, melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangan. Karena kenapa kita sadari, ya, peraturan perundangan itu diproduksi terus. Ada satu kementerian yang 1 tahun itu membuat permen sampai 100, Pak. Kali berapa kementerian lembaga, lumayan kan gitu ya. Makanya teman-teman di organisasi cepat tua. Karena banyak undang-undang, Pak. Jadi makanya oleh karena itu ya silahkan Pak nanti dimasukkan ya, dinaikkan fungsi eselon 3, eselon 4 tadi yang hilang atau tugas eselon 4 yang hilang yang secara teknis itu ke fungsi eselon 3-nya seperti itu. Nah, nanti diturunkan lagi ke dalam kelompok substansi karena memang tugas kelompok substansi atau subkoordinator itu adalah tugas yang sebelumnya Pak sebenarnya seperti itu. Di masa transisi Pak. Kedepannya akan pakai tim squad, kata Pak Cekang seperti itu. Siapa saja boleh ditugaskan menjadi subkoordinator. Maksudnya fungsional kan gitu Pak ya. Kalau contoh teman-teman auditor, itu supervisor Pak. Sebutan dari subkoordinator atau koordinator. Tiap jabatan fungsional, kadang penyebutan koordinator itu beda-beda. Ada yang pokja untuk teman-teman di pengadaan barang jasa. Beda-beda, Pak. Ya, jadi memang kata-kata koordinator atau subkoordinator adalah kata-kata di masa transisi yang sebenarnya faktanya di inspektorat itu sudah dilakukan fungsi-fungsi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu ya saran kami dinaikkan ke atasnya, Pak, seperti itu. Karena kadang BPK melihat Pak, ini kok nggak ada tusinya, kok anggarannya di sini. Meskipun ada fungsi lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kami ingatkan ya, di luar pertanyaan, kita ada Permendagri 99 2000 berapa Pak? 18 Pak ya. Di situ ada tugas utama. Ya, harus 700 jam, paling tidak seperti itu. Kalau bisa juga Bapak Ibu kan sebagai kabak yang membidangi Anjab juga. Kalau bisa ya tugas, fungsi sudah pakai WHW Pak. What, how, and why. Apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan kenapa dikerjakan. Sehingga pada waktu kita menyusun sasaran kinerja pegawai, sekarang kan bukan kerja lagi kan Pak ya. Kinerja katanya. Ya. Sasaran kinerja pegawai Bapak Ibu tinggal lihat di kenapa dikerjakannya. Jadi kalau biar sinkron Mbak Diana dan Mas Basit ini biar sinkron, kalau bisa menyusun tusinya itu sudah pakai WHW Pak. What, how, and why. Apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan kenapa dikerjakan. Biar pada waktu kita membuat anjabnya nggak susah Pak. Kira-kira bisa nggak Pak dibuat kayak gitu ya? Bisa kan Pak ya?
Jadi biar nggak kerja 2 kali Pak, masa satu bagian beda-beda. Pada waktu bikin TUSI umum, cuma dipakai Word-nya aja. Pada waktu bikin Anjap pakai WHW seperti itu. Kemudian ya, ada juga Permendagri 90 Kepmen 050 Pak. Nah, mumet lagi kan Pak ya. Sekarang ini Bapak Ibu, Permendagri 90 sedang dimutakhirkan. Subkegiatan, kalau itu kita lihat di Seda, itu adalah sebenarnya representasi dari subbagian. Ya, kami menyadari di Permen 56 banyak kekurangan Bapak Ibu, ada urusan-urusan mungkin yang belum masuk dikoordinasikan, kami tambahkan di kinerjanya Pak. Contohnya di asisten 1 terkait dengan urusan Kesmas sama Kesos, kami tambahkan di situ pendidikan, karena belum ada kemarin itu, saya hilap Pak. Dan beberapa urusan yang belum muncul Pak, kami munculkan di pemutakhiran Kepmen 050 atau Permendagri 90 tahun 2019. Ya. Jadi selain kita melihat peraturan-peraturan KL terkait dengan nomenklatur, kita juga perlu melihat ya terkait dengan subkegiatan itu. Buat apa ada lembaganya, anggarannya nggak bisa ada. Boleh nggak Pak kami berbeda dengan Permen 56? Boleh Pak, boleh aja. Asal Bapak nggak kesulitan nanti. Pasti kesulitan Pak. Nomenklaturnya apa, subkegiatannya apa yang bisa dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu ya selain kita melihat peraturan KL juga perlu melihat terkait dengan kodifikasi dari program dan kegiatan serta subkegiatan. Jadi kalau organisasi dulu kan cuma lihat peraturan-peraturan organisasi saja. Sekarang lihatlah peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah saja juga Pak. Dilihat juga Pak. Jadi kemarin kami coba sempurnakan Permendagri 56 melalui pemutakhiran kegiatan dan subkegiatan Pak. Meskipun kedepannya kami akan rubah terkait sekretariat daerah, ya banyak mungkin yang perlu kami sempurnakan menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi terkini seperti itu. Kemudian pertanyaan yang pertama, apa Bu? Iya. 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 Jadi memang tadi Pak Cika kan bilang SK kepegawaian atau jabatan beda dengan SK pengelolaan keuangan daerah. Sama Pak, di pusat juga sama. Ada SK kepegawaian, ada SK pengelolaan. Nah kalau di KL lain itu berhentinya di PPK saja Pak. Nggak ada PPTK lagi. Sehingga teman-teman di KL itu efek dari penyederhanaan birokrasi terhadap pengelolaan keuangan negaranya nggak masalah Pak. Kenapa? Karena mereka berhenti di eselon 2. Nah, yang repot di kami sama di Pemda, ada PPTK Pak. Kalau di kami PPTK eselon 3. Kalau di Bapak Ibu mungkin eselon 4, kan gitu Bu ya. Tapi kami buat Permendagri Pak, jadi intinya PPTK boleh dijabat oleh struktural atau jabatan lainnya kalau kami Pak. Ada eksidor. Meskipun ya Pak ya, jabatan fungsional itu ya sekarang kan boleh rangkap jabatan kayaknya Pak ya. Analis kebijakan Pak Bima Arya, Kepala BKN dulu, kan sudah pensiun Pak, seharusnya strukturalnya. Nah, sekarang menjadi fungsional. PLT Kepala BKN. Nah, berarti boleh Pak sesuai dengan PP 17 tahun 2020. 21 Pak ya, sorry, 2021. Jadi fungsional boleh Pak dikasih pejabat pengelola keuangan. Di kami ada Permendagri 105 2017. Sudah bisa mewadahin Pak. Mau fungsional, mau pelaksana. Kalau di DKI Pak, PPK-nya itu TPP-nya 50 juta Pak. Staf. Boleh staf. Atau pelaksana Pak. Nah terkait dengan
tanggung gugatnya, kan gitu Pak ya. Di kami tadi kan memang boleh pelaksana atau analis kebijakan pertama kan gitu Pak ya, untuk yang subkoordinator. Jadi memang terkait dengan hal itu ya, subkoordinator itu Bapak Ibu tidak membawa dampak kepada keuangan kalau di kami Pak. Jadi makanya ada PLT-nya. Tidak membawa dampak, dia tungkirnya lebih tinggi dibandingkan pelaksana. Enggak ada Pak. Ya memang pejabat lillahi ta'ala beneran untuk subkoordinator Pak. Nah terkait dengan apa tadi, tanggung gugat seperti itu. Nah, tadi ada SK kepegawaian, ada SK pengelolaan keuangan. Nah, kalau memang dia di SK akan menjadi pengelola keuangan, ya boleh-boleh aja ditanggung gugat, Pak. Karena dia ada 2 SK tadi. Subkoordinator itu bukan jabatan, Pak. Tugas tambahan seperti itu. Tetapi di daerah agak repot, Pak. Ya, terkait dengan penghasilan nantinya. Ya. Kenapa, Bapak Ibu? Tadi kan Bu Mita bilang penghasilannya sama dengan strukturalnya. Padahal dia analis kebijakan muda kelas 10 seharusnya. Ya. Analis kebijakan muda yang murni atau reguler itu kelasnya kelas 10. Analis kebijakan hasil penyederhanaan, saya bilang analis kebijakan perjuangan, nah itu Pak. Itu kelasnya 8 ada Pak. Nah, itu repot nanti. Tugasnya tambah, tapi kalah sama teman-teman yang fungsional murni, repot itu Pak. Jadi maju mundur kena seperti itu. Ya. Satu sisi, ya Pak ya. Ya, satu sisi harus dilaksanakan seperti itu. Nah, itu yang coba kita sinkronkan Pak. Ada di Permenpan 17 tahun 2021 pasal 21 ayat 1 ya, meskipun ini adalah pasal muncul tiba-tiba. Saya bilang pasal muncul tiba-tiba karena munculnya pada waktu harmonisasi di Kumham, Pak. Sebelumnya tidak muncul karena dengan pasal 21 ayat 2 ini terjadi kenaikan belanja pegawai seluruh Indonesia di Pemda. Saya hitung Bapak Ibu ya, dengan asumsi analis kebijakan itu 35% di pemerintah daerah itu, kenaikan teman-teman di pemerintah daerah terkait tunjangan fungsional saja 1,5 triliun Bapak Ibu per bulan. Kan tunjangan fungsional analis kebijakan muda itu 900-an kan gitu Pak ya, 920-an. Eselon 4 berapa Pak? 540-an. Jadi ada beda plus minus 400.000 per bulan, Pak. Kali berapa orang seluruh Indonesia. Analis kebijakan, belum analis SDM aparatur. Luar biasa, kan gitu Pak ya. Kalau itu Bu Sri Mulyani marah-marah nanti. Ya. Makanya tadi Pak pastinya nanti rekom dari Kemendagri kelasnya sama seperti kelas struktural. Tapi repotnya ya memang agak ngiri sama kelas teman-teman yang reguler nantinya. Itulah terjadi, masih ada kesenjangan terkait dengan kelas jabatan. Itu aja mungkin dari kami Pak. Jadi intinya silahkan aja Pak. Intinya terkait dengan tanggung gugat itu ada 2 SK seperti itu. Ya. Nanti kami lihat juga peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan pengelolaan ya atau pengelola keuangan di daerah. Apakah sudah sinkron belum dengan konsep penyederhanaan birokrasi ini? Jangan-jangan nanti bolehnya adalah pejabat struktural, nggak boleh pejabat lainnya. Itu aja Pak. Oke, makasih. Kami kembalikan ke Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq atas tanggapannya. Ini benar tadi kata Pak Rafiq, kayaknya kita ini cepat tua di organisasi Pak. Karena ternyata masih banyak lagi perubahan-perubahan kebijakan yang sedang disusun di pusat seperti tadi pemutahiran Kepmen 50, penyempurnaan dan lain-lain juga. Nah, ini mungkin nanti masih banyak PR yang menunggu Bapak Ibu, tapi karena ini sudah sore, sudah cukup lama kita berdiskusi dari sejak pagi. Mungkin untuk sesi terakhir ini kita cukupkan di sini. Terima kasih Pak Rafiq sekali lagi, mohon aplaus dari Bapak Ibu sekalian.
sudah semakin menambahkan penjelasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami tutup sesi ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rofik. Bang Rofik ini sebenarnya putra asli Jawa Timur juga. Jadi kalau secara tidak langsung ini sampai Jawa Timur bilani banget ini Bang Rofik. Terima kasih Bang Rofik. Jadi kita kalau ada kesulitan terkait dengan apa yang ada menjadi tugas dari Bang Rofik, bisa langsung ke Bang Rofik, akan dibantu nanti. Tapi sebelumnya ke gubernur dulu, gitu loh, gubernur dulu sebelum ke Bang Rofik. Itu Bang Rofik ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nampaknya kita sudah banyak hal yang kita peroleh, yang kita ketahui, yang kita dengar dan yang kita catat. Tentu hal-hal penting apa yang akan kita tindak lanjuti, meskipun sebenarnya itu sudah kita lakukan. Meskipun kita sudah lakukan dan mungkin bagian itu adalah bagian dari mempertajam langkah kita yang akan kita lakukan ke depan. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh 3 narasumber tadi dapat kita simpulkan bersama, meskipun satu di antaranya adalah saran masukan kepada kami yang ada di provinsi. Tentu saran masukan itu akan kami tidak lanjuti dan kami pertimbangkan. Karena apa? Memang sepanjang apa yang disampaikan provinsi itu di luar regulasi, kami akan sangat berhati-hati. Nyun sewu. Ketika itu kita sampaikan kemudian regulasinya berbeda, ini juga menjadi bumerang bagi kami juga. Artinya kita menyampaikan sesuatu informasi, arahan dan masukan kepada teman-teman kabupaten kota, itu betul-betul kami pertimbangkan. Apakah itu juga mengacu pada ketentuan yang diatur oleh pusat atau hanya sekedar saran dari pusat. Kalau hanya sekedar saran dari pusat yang kemudian nanti akan berubah ditindaklanjuti dengan peraturan, maka itu akan menjadikan informasi yang menyesatkan dari teman-teman sendiri. Jadi terima kasih, nanti akan kita lanjuti di provinsi. Dari 3 narasumber dapat kita simpulkan, pertama tentu batas waktu yang harus tidak boleh kita abaikan. Itu yang utama, batas waktu pelantikan. Kita sangat menghargai kondisi daerah masing-masing, kebutuhan daerah masing-masing, yang mana masing-masing daerah itu mengemban visi misi kepala daerah. Ketika daerah memiliki kebijakan sepanjang kebijakan itu tidak nabrak norma, akan kita bantu fasilitasi. Pak Pri, saya minta 15 perkada saya segera difasilitasi, iya akan kita fasilitasi. Apapun yang terjadi di provinsi akan kita fasilitasi. Itu yang akan nanti kita sampaikan agar apa? Agar teman-teman di kabupaten kota tidak sampai telat setelah 31 Desember 2021. Nanti kalau alasannya karena Pak Pri enggak fasilitasi Pak perkada kami, waduh bisa dijewer saya sama gubernur. Nih. Jadi batas waktu itu menjadi pertimbangan utama. Kedua adalah tentu meskipun tidak tertuang dalam norma, ketika ada kotak yang kosong itu diisi. Monggo gimana caranya itu kita serahkan ke masing-masing kebijakan daerah. Karena konsekuensi ketika kota itu tidak diisi, ya, kota yang kosong tidak diisi, implikasinya pasti di teman-teman sendiri gitu loh. Jadi misalkan di provinsi ya, yang tadi saya ceritakan ada 400 kota yang kosong, kami sudah koordinasi dengan BKD. Selanjutnya BKD juga menyediakan melaporkan kepada Ibu Gubernur, misalnya seperti itu. Nah ini harus ditindaklanjuti, harus ada laporan, harus ada laporan. Apa yang dilakukan oleh
biro organisasi atau bagian organisasi, apa yang dilakukan oleh BKD, BKPS, BKD begitu, itu harus dilakukan. Persoalan nanti diisi dan tidaknya itu memang sepenuhnya bukan menjadi kewenangan perangkat daerah. Tetapi paling tidak kita menyampaikan laporan yang benar dulu, menyampaikan laporan dulu. Jadi informasi itu nyampe pada pimpinan dulu. Jangan sampai arahan dari narasumber tadi ketika ada kotak yang kosong tidak diisi sehingga pada saat pengusulan penyetaraan jabatan tidak ada pejabatnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tadi Pak JK menyampaikan juga, ini saya juga jadi terkejut gitu ya. Padahal pada saat kita fasilitasi teman-teman di Bakorwil Malang, kita sampaikan kesempatan karena kita berusaha ya, yang di provinsi berusaha membantu teman-teman di kabupaten kota. Berusaha membantu teman-teman di kabupaten kota. Monggo, nanti akan kita usulkan ke Jakarta ketika melakukan review, baik itu PSO maupun nanti ketika usulan PJ. Ternyata Pak JK menyampaikan jangan dilakukan penataan. Ini kami yang di provinsi juga, katanya Mbak Diana terkaget-kaget begitu. Terus bagaimana langkahnya? Saya berpikir begini, kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya apa Mbak? Diakali gitu ya. Istilah kerennya ya. Jadi bagaimana ketika kita ngusulkan penyederhanaan struktur organisasi awal, kemudian di dalamnya ada perubahan-perubahan. Jangan sampai ada perubahan jumlah kotak yang disederhanakan. Misalkan ya. Awalnya dengan perkada existing, saya mengusulkan PSU itu 100 kotak. Usahakan hasil akhirnya itu ya 100 kotak gitu loh, usahakan. Meskipun di dalamnya ada beberapa perubahan-perubahan. Karena apa? Ketika 100 kotak hasil akhir ini diisi kotaknya yang kosong tadi diisi dan nama-namanya itu diusulkan pada proses penyetaraan jabatan dan kemudian direkomendasi, kepala daerah melantik 100 jabatan fungsional ini tadi. Ini akan memudahkan kita bahwa kita punya devisa jabatan fungsional. Persoalan nanti menempatkannya itu tidak sesuai, tadi kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh narasumber dari Menbang, bahwa kita akan mendapatkan jabatan fungsional yang 100% sesuai dengan kebutuhan, itu akan susah. Maka kalaupun agak geseh atau kurang sedikit, Pak kurangnya banyak, ya enggak apa-apa sementara. Tadi juga disampaikan bahwa ini akan dievaluasi di tahun berikutnya, misalkan di tahun 2022, entah semester pertama atau semester keduanya dilakukan evaluasi, apakah jabatan fungsional ini bisa bertahan di situ atau tidak. Kalau tidak, tentu melalui proses apa yang tadi disampaikan oleh narasumber. Melalui uji kompetensi, melalui dan lain sebagainya. Jadi, usahakan tujuan utama kita ketika kita melakukan penyederhanaan struktur organisasi, kemudian melakukan perubahan, jangan sampai perubahan-perubahan itu merubah jumlah PSO yang kita usulkan. Karena kalau merubah itu tentu PSO yang sudah kita usulkan itu akan hilang dengan sendirinya kalau tidak diisi. Ini yang menjadi catatan kita, itu juga akan kita lakukan di provinsi. Insya Allah sama akan yang kita lakukan di provinsi. Karena di provinsi jelas 100% sesuai dengan permodelan. Kalau itu nanti tidak terisi dan kalau kita lakukan perubahan-perubahan tidak sesuai dengan jumlah akhir PSO, ya nanti akan ada jabatan-jabatan yang tidak dapat kotak atau non-job, tadi yang disampaikan oleh Pak Rofik tadi. Gitu. Kemudian yang terakhir tentu kita akan melakukan penyesuaian norma di daerah, misalkan
ketika tadi kotaknya sudah hilang, maka perkada juga akan kita sesuaikan. Kemudian bagaimana untuk mewadahi fungsi-fungsi koordinator, maka akan kita tetapkan dengan penetapan juga. Yang formatnya mungkin ya, karena ini tadi tidak dibahas contoh format secara utuh, nanti kita coba di provinsi, akan kita buat template begitu, seperti yang perkada kita sampaikan itu, kita buatkan keputusan, ya format keputusan kepala daerah untuk mengampu subkoordinator. Tentu ini tidak kami sendiri, kami nanti juga koordinasi dengan Biro Hukum, kemudian dengan tentu Pak Ropik, nanti kita juga koordinasi apakah template yang kami buat itu sudah sesuai dengan apa yang dibuat oleh Kemendagri yang saat ini sudah ditetapkan. Kemudian kita akan berbagi dengan teman-teman di kabupaten kota, selain kita pakai sendiri di provinsi. Kira-kira itu ya. Barangkali selanjutnya hal-hal yang sekiranya perlu didiskusikan, dikonsultasikan dengan kami yang di provinsi, monggo kami tetap masih membuka pintu, baik melalui WA, melalui telepon maupun datang langsung. Ini nampaknya pandemi sedikit demi sedikit sudah mulai menghilang begitu ya, mudah-mudahan ini terus dan akhirnya menjadi membaik begitu sehingga kita bisa lebih leluasa untuk melakukan koordinasi dan diskusi-diskusi lebih lanjut. Kira-kira itu yang dapat kami rangkum di dalam pertemuan ini. Saya berharap pertemuan ini tidak yang pertama dan yang terakhir. Kita berharap nanti kita masih ada waktu lagi pertemuan-pertemuan yang tentu membahas hal-hal terkait dengan kelembagaan secara umum di kabupaten kota maupun di secara nasional, bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan kelembagaan. Untuk itu mudah-mudahan kami berharap Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan yang diamanatkan oleh pemerintah, dan jangan lupa kita tetap selalu komunikasi. Dan terima kasih kami sampaikan ke Bapak Ibu kepala bagian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ternyata ini semua datang Bapak kepala bagiannya, Ibu kepala bagiannya. Dan terima kasih banget. Sementara ada Bapak Ibu yang mau ke Jakarta, monggo. Artinya ketika ke Jakarta jangan lupa, biasanya kalau ke Jakarta ke Orda itu minta surat pengantar ya dari gubernur, nanti kalau perlu itu ya juga segera sampaikan ke kami, akan kita siapkan surat pengantarnya. Kira-kira itu, barangkali ada hal yang kurang berkenan dalam kami mengadakan rapat ini. Kami atas nama Biro Organisasi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami menyampaikan Bapak Ibu selamat jalan dan kembali ke tempat dalam keadaan sehat, selamat dan lancar. Kira-kira begitu. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ingin berfoto bersama dulu dipersilakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Social distancing dan memakai masker.